Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, teman-teman Tapis Blogger, juga teman-teman di komunitas yang lainnya. Apa kabar? Di Sabtu yang cerah hari ini kita akan ngulik-ngulik tentang jurnalistik bersama pakarnya Bang Adian Saputra, seorang jurnalis yang profesional. Beliau ini adalah seorang pimpret dari jejamo.com, portal berita online. Nah, kita mau kulik-kulik nanti ya. Jadi biar teman-teman semuanya punya kemampuan menulis yang semakin bagus. Ya, apa sih itu jurnalistik? Bagaimana sih kita menulis berita yang baik dan benar? Tentunya kita ingin menulis yang bermanfaat. Hai Bowo, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senang sekali sudah bergabung ya. Ini adalah kegiatan live dari komunitas Tapis Blogger, yaitu komunitas blogernya orang Lampung. Jadi teman-teman boleh mendengarkan informasi yang sangat bermanfaat ini nanti sampai selesai ya. Soalnya akan ada 2 orang penanya yang terbaik. Pertanyaannya yang super duper nanti dipilih oleh penanya dan juga narasumber kita. Dari penanya, dari aku ya sebagai hostnya, nah juga dari narasumber kita. Itu hadiahnya kece banget pokoknya ya. Kita akan cerita-cerita tentang jurnalistik. Oke, sebelum kita undang Bang Adian Saputra bergabung bersama kita, aku mau bacain dulu nih biodata beliau. Nah, tapi kita undang dulu apa langsung baca ya? Waalaikumsalam, hai teman-teman, selamat bergabung ya. Kayaknya ini kece banget nih, pada sudah siap-siap mendengarkan informasi yang kece banget, sharing dari Bang Adian ini ya. Oke, sebelum kita undang, aku mau tanya dulu deh, teman-teman sudah kenal Tapis Blogger belum? Ini komunitas yang didirikan teman-teman blogger Lampung pada tahun 2016. Nah, untuk bergabungnya itu mudah banget, jadi teman-teman bisa langsung lihat di bio IG-nya Tapis Blogger syarat bergabungnya. Kalau kamu suka menulis, terutama blogger, punya blogger, baik yang tinggal di Lampung dan juga lagi merantau tapi pernah tinggal di Lampung, silakan bergabung karena kita terbuka sekali untuk teman-teman blogger orang Lampung khususnya ya. Aduh, keren banget. Terima kasih Bowo sudah bergabung nih, udah nggak sabar kayaknya ya. Keren, sudah mandi Rohma ya, sudah nungguin. Oke, kita langsung aja ya. Panggil Bang Adian, nanti aku bacain dulu nih ya biodatanya. Bang Adian Saputra ini lahir di Tanjung Karang 27 Januari tahun 1979. Beliau adalah alumni dari SD 2 Rawalaut, SMP 2 Tanjung Karang, SMA 2 Tanjung Karang, Fakultas Ekonomi Unila, STIE 1 Nusa Bandar Lampung. Pernah juga menjadi Ketua Umum OSIS di SMA 2 Tanjung Karang, Redaktur Pelaksana Pers Mahasiswa Pilar Ekonomi FE Unila, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Aji Bandar Lampung. Nah, beliau juga pernah lama menjadi jurnalis Lampung Post, Siger Post, Majalah Khalifah, Kantor Berita Radio 98H, 2jurai.com, dan terakhir beliau adalah pimpret dari portal online jejamo.com. Nah, beliau juga adalah dosen jurnalis di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Nah, nanti jangan lupa juga ditanya-tanya ya kalau cerita tentang buku yang sudah beliau terbitkan, itu yaitu Setengah Abad Alzir ya, menulis dengan telinga menjaga nama baik Gandaru. Itu adalah sebuah novel dari Bang Adian. Nah teman-teman, sudah nggak sabar nih ya, Bang Adian ini kayaknya sudah hadir di antara kita. Dan aku tinggal invite dan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Oh ya, ini tanya nih, kalau mau bergabung di luar domisili apakah boleh? Kak, boleh kalau pernah tinggal di Lampung atau KTP-nya orang Lampung ya. Jadi memang komunitas ini adalah komunitas blogger orang-orang Lampung yang pernah tinggal di Lampung atau dia sekarang sebenarnya orang Lampung tapi merantau ke Jakarta, ke Bogor atau apa. Teman-teman ada yang bergabung seperti itu. Kenapa kita
mengkhususkan untuk orang Lampung karena yaitu kita mau silaturahmi blogger-blogger orang Lampung itu ya. Jadi nanti kalau kamu ingin bergabung dengan komunitas blogger yang ada di daerahmu, yuk dicari biar kita sama-sama bersinergi. Oke ya, kita hadirkan, mari kita sambut dengan meriah, jeng 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 jeng, Bang Adian Saputra. Ini sudah siapkan buku tulis, pena untuk mencatat karena ini temanya asik banget. Bang Adian sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara gimana Ketua? Jelas? Suaranya jelas banget Bang. Oke. Bergema nggak? Ya, Bergema nggak nih? Bagus, bergema? bagus. Bergema? Enggak. Oke, ini di aku bergema, jadi aku lepas earphone ya. Terima kasih. Baik, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita sudah hadir Bang Adian Saputra yang tadi sudah dikenalkan, seorang dosen juga. Beliau adalah pimpretjejamu.com, portal online yang kita akan ngulik-ngulik tentang jurnalistik. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Bowo, ada Rohma, ada Ayu, Iza, Bomdi dan sebagainya. Nanti teman-teman boleh bertanya tentang jurnalistik. Jadi ada 2 penanya nanti akan mendapatkan hadiah dari Tapis Blogger. Baik Bang Adian, kita mau ngobrol ini tentang jurnalistik. Nah sebenarnya jurnalistik itu apa sih? Terus penting nggak sih blogger itu belajar tentang jurnalistik? Apakah seorang pemula itu tuh bisa nggak nulis berita yang oke? Ya tentu saja dengan tahapan-tahapan yang perlu dipelajari. Nah silakan Bang Adian bisa sharing untuk pagi hari ini. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman Tapis Blogger ya. Buat saya Tapis Blogger sebuah keluarga besar yang memang bisa memberikan pengaruh yang positif ya terhadap dunia kepengarangan, dunia penulisan, blogger dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang punya kaitan sejarah sama Lampung, mungkin pernah tinggal di Lampung, mahasiswa di luar yang ada di Lampung ya bisa gabung sama Tapis Blogger dan bisa ketemu langsung sama si empunya, foundernya, langsung ketua kita Mbak Naki Asam ya. Itu, dan ya banyak juga pengalaman-pengalaman yang selama ini bisa kita kerjakan bareng dengan Tapis Blogger ya, dengan banyak event, kemudian juga pelatihan-pelatihan, itu semua kan peningkatan kualitas diri. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan itu, sesungguhnya simpelnya jurnalistik itu sebuah karya yang digaungkan ke publik, yang dia memang fakta, itu aja. Bukan sesuatu yang sifatnya absurd, bukan sesuatu yang sifatnya hoax dan sebagainya. Jurnalistik itu melulu berkaitan sama fakta. Kita berkaitan sama fakta. Fakta yang punya nilai publik. Yang punya nilai publik itu maksudnya yang berkenaan sama masyarakat banyak. Bukan kemudian berkaitan sama satu individu tertentu, privilege-nya tertentu, tidak. Tapi dia berkaitan sama wilayah-wilayah publik. Dalam masa sekarang ini semua orang tentu punya peluang untuk menjadi jurnalis ya. Memang di masa yang terbaru ini banyak media massa yang terdampak pandemi. Tapi buat saya itu kemampuan jurnalistik itu kemampuan individu. Kita bisa memperolehnya, kita bisa meningkatkan kapasitas kita lewat jurnalistik itu sendiri. Jadi bukan tidak melulu kalau kita jadi jurnalis itu harus bekerja pada sebuah media massa yang besar gitu kan. Kita bisa bentuk sama kawan-kawan yang lain sebuah portal berita misalnya, sebuah kanal YouTube yang berkaitan sama sesuatu yang sifatnya faktual, itu juga bisa. Jadi sedari dini orang bisa diajarkan dengan sesuatu yang sifatnya jurnalistik. Dia berkaitan sama fakta, dia berkaitan sama sesuatu yang punya nilai publik. Itulah karya jurnalistik sesungguhnya di situ. Maka itu anak-anak sekarang dari mulai usia SMP bahkan SMA, banyak di sekolah-sekolahnya itu sudah punya ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, itu bisa diikutin sebagai sebuah upaya mereka sejak dini untuk bisa menjadi jurnalis, menjadi penulis dan sebagainya. Karena nanti kedepannya variannya akan banyak. Yang jelas semua itu dibangun oleh kecintaan kita terhadap dunia tulis menulis, dunia kepengarangan gitu kan. Kalau kita mau mulainya dari situ, varian pekerjaannya nanti akan banyak. Kalau kita misalnya lihat televisi sekarang, tidak hanya mereka yang pintar nulis juga, tapi ada yang misalnya pintar membacakan berita, menjadi presenter, menjadi news anchor, menjadi Najwa Shihab yang baru, menjadi Aiman Wicaksono yang baru gitu.
Dan semua itu kan dibangun dari dini. Kalau kita dari semuanya sudah dibangun dari dini, ya itu memungkinkan kita untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi pekerja jurnalis profesional di kedepannya. Kira-kira itu sebagai pengantar, Ketua. Oke. Nah, Bang Adian, ini kan tidak ujuk-ujuk ya jadi jurnalis profesional. Mungkin Bang Adian bisa ceritakan di awal Bang Adian mencintai jurnalistik ini. Apakah dari SMP, SMA suka baca, suka berorganisasi, sehingga akhirnya kok memantapkan diri nih, pengen jadi jurnalis. Karena tidak semua orang mencintai profesi itu. Mungkin pulang malam atau beritanya sampai ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Dan nulis berita nih Bang, pasti perlu cepat ya, update ya. Saya sharing itu Bang, di awalnya mencintai jurnalistik ini. Iya, kalau dimulai dari tahapan awal buat saya bekerja dalam jurnalistik itu mungkin tahun 99 akhir ya, menulis untuk media massa waktu itu di Lampung Pos sebagai penulis lepas, menulis karangan-karangan pendek, cerita anak, cerita resensi buku, kemudian juga ada beberapa cerpen. Dimulai dari situ. Ya tadi seperti saya bilang di awal, passion kita kalau sudah dibangun dari kecintaan terhadap satu hobi tertentu, itu kedepannya itu akan bagus. Kalau kita lihat dari, saya baca beberapa biografi orang besar ya, seperti Karni Ilyas misalnya, Presiden ILC yang juga Direktur Pemberitaan TV One, memang dari SMA sudah punya kebiasaan nulis, kebiasaan membaca yang kuat, sehingga ketika mereka dewasa itu menjadi satu talenta baru, satu talenta yang kemudian mereka asah dan mereka menemukan lingkungannya sehingga mereka bisa seperti sekarang. Itu kalau kita baca biografinya Karni Ilyas itu sangat bagus ya untuk menginspirasi anak-anak muda di negeri ini menjadi jurnalis, menjadi penulis, menjadi pengarang, menjadi presenter untuk kedepannya lebih bagus lagi. Saya memulainya dari situ. Kemudian titik yang lainnya juga karena memang aktif di pers mahasiswa di Pilar Fakultas Ekonomi di kampus, akhirnya lebih menjadikan saya sebagai reporter gitu di lapangan. Itu sejak masih mahasiswa sudah bekerja sebetulnya, dari kuliah kemudian bekerja, kuliah bekerja gitu, bekerja dalam artian yang freelance dan sebagainya. Nah, dari situ sampai kemudian sekarang. Dan yang penting kita bisa menikmati itu semua. Kan orang bilang itu kan kerja yang enak itu hobi yang dibayar, hobi yang menghasilkan uang. Ya tidak hanya mesti dibayar juga. Kalau seperti saya seperti sekarang sejak 2015 tidak lagi bekerja kepada orang tapi membuka satu lini usaha sendiri bersama kawan-kawan, itu juga satu bagian dari kita untuk tetap meletakkan dasar jurnalisme juga. Jadi yang dulu bekerja di Lampung Pos sampai 10 tahun kan bekerja di sebuah lingkungan yang dimiliki orang gitu kan. Kemudian juga berpindah-pindah sampai kemudian di 2015 didapuk menjadi pemimpin redaksi dan memang kita punya alokasi saham di situ. Kurang lebih gitu, Ketua. Banyak sekali ya pengalaman Bang Adian. Jadi teman-teman di sini yang perlu diambil kesimpulan bahwa ilmu jurnalis itu harus diasah terus dari awal. Kita suka hobi menulis, membaca, dan juga mungkin hobi jalan-jalan ya, melihat situasi. Jadi seperti di buku Bang Adian itu menulis dengan telinga, apa yang didengar, apa yang dilihat itu bisa kita tulis lagi. Jadi pengalaman pribadi kita misalnya jalan ke pasar atau jalan ke suatu tempat wisata itu bisa ditulis. Yeah. Nah, tadi aku nyapa juga nih ada Bang Ari Budiman dari Jepang ini kayaknya ya. Ya ada Bang Wahid, terima kasih telah bergabung. Gak apa-apa telat nih, ada Mbak Maya nih kayaknya tadi itu ya. Mbak Maya nih jauh nih dari Bangka. Hai Mbak Maya, selamat bergabung ya teman-teman. Dia senang banget nih. Kita nanti akan membaca satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini Bang Adian. Jadi kalau menulis berita itu untuk pemula apa sih yang perlu dipersiapkan? Apakah perlu kerangka berita ataukah ketika terjun ke lapangan itu sudah menyiapkan persiapan wawancara dan lain sebagainya? Mungkin bisa kasih tips-tips langkah-langkah menulis sebuah berita itu sendiri. Iya. Kan pada dasarnya berita itu sebuah kejadian yang kemudian ditulis ulang atau direportase ulang oleh reporter atau wartawannya. Maka keterampilan dasar kita itu sebetulnya mengingat dan menghafal ya. Banyak orang yang kemudian agak anti dengan pelajaran menghafal dan sebagainya. Padahal menghafal itu juga penting. Kalau tidak ada talenta menghafal itu kan nggak mungkin juga ada penghafal Al-Quran kan gitu.
Ya kan logikanya kan kayak begitu. Sehingga kemampuan dasar seorang jurnalis itu adalah dia bahasa ilmiah itu merekonstruksi. Ada satu kejadian, kita nggak usah berpandangan bekerja seperti reporter sungguhan gitu ya di sebuah media massa besar, tidak. Misal kita habis berjalan traveling ke sebuah tempat misalnya, kita tinggal menceritakan ulang, misal ke pantai, apa nama pantai itu, berapa tiket masuknya, berapa jumlah orang yang ada di pantai pada hari itu, apa saja fasilitas yang ada di sana, wahananya apa saja, kekurangannya apa saja. Dari situ kemudian kita bisa belajar merekonstruksinya, mereka ulang lagi perjalanan kita tapi dalam bentuk berita. Misalnya Pantai Mutun di daerah Pesawaran pada hari Minggu kemarin ramai dipadati pengunjung. Saya penulis melihat sekitar 1000-an orang memadati pantai itu sejak pukul 8. Lalu lintas menuju pantai itu dari dan menuju Padang Cermin atau menuju Bandar Lampung terlihat lancar. Untuk memasuki lokasi itu dibutuhkan biaya masuk misalnya 50.000 satu mobil. Di sana ada beberapa, itu kan penceritaan aja sebenarnya, simple. Bahwa kemudian di media massa dia punya pakem tertentu, jurnalistik, SPOK dan sebagainya itu persoalan lain. Tapi pada dasarnya kita bisa menceritakan ulang dengan baik apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dari peristiwa yang kita lihat itu. Itu dalam konteks yang paling sederhana. Sebetulnya membiasakan anak menceritakan apa yang dia alami di sekolah misalnya itu sudah dasar-dasar juga. Kamu ngapain aja hari ini di sekolah? Dia belajar menceritakan ulang. Habis dia belajar menceritakan ulang, kasih kertas, coba dia menceritakan ulang itu dengan narasinya, dengan tulisannya. Itu sebenarnya sebuah gambaran yang luar biasa. Saya teringat ketika saya masih, bahkan sebelum SD, saya sudah pintar membaca karena orang tua saya selalu menyodorkan buku-buku dan majalah. Dan saya baca itu. Nanti sore ketika ayah saya pulang, papi namanya, papi pulang, dia tanya sama saya, tadi baca apa? Baca yang ini. Nah, dia tutup sama dia majalahnya. Sekarang kamu ceritakan apa yang kamu baca itu. Jadi saya terbiasa menceritakan ulang. Itulah dasar-dasar kita juga melakukan reportase, dasar-dasar kita juga melakukan resensi, menilai atau menimbang sebuah buku. Seperti itu, Ketua. Oke, keren banget ya. Jadi memang teman-teman dari pengalaman Bang Adian itu semuanya dipupuk dari sejak dini ya. Jadi sejak dini, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sekarang yang sudah berumur 20 tahunan atau 30 untuk belajar menjadi jurnalis. Apalagi sekarang itu di dunia digital ya, portal-portal online ataupun membuat website sendiri, membuat blog sendiri, itu bisa menjadi jurnalis warga gitu ya Bang ya istilahnya ya. Iya, reporter warga ya. Cerita apa fakta yang kita lihat, kita tulis lagi di media yang kita punya gitu nah, atau yang kita kelola. Nah, mungkin yang jadi apa ya? Ketakutan atau ragu-ragu teman-teman untuk menuliskan itu berpikir seperti ini Bang. Judulnya itu kurang kece gitu kan. Terus mulainya dari mana sih kalimatnya, apa dulu yang menjadi angle menarik sebuah tulisan itu sehingga enak dibaca ataupun beritanya itu menjadi viral gitu ya. Terus ngerasa aku nih nggak punya pengalaman jalan-jalan gitu nah, atau nggak punya uang yang untuk kemana gitu nah, sehingga berpikir mentok nih nulis berita apa gitu nah. Untuk orang-orang yang seperti ini ada tips nggak Bang untuk memulainya berita terutama ya, memang, yang judul-judul yang kurang menarik gitu. Sebelum ke judul saya ke yang kedua tadi ya, kita juga nggak mesti punya satu pengalaman atau butuh biaya mahal untuk kemudian menghasilkan satu tulisan, satu reportase gitu. Di sekitar rumah kita aja misalnya, mungkin Anda di belakang rumah Anda ada bukit. Anda belum pernah ke bukit itu. Cobalah sesekali ke bukit itu pada pagi hari. Tanya sama penduduk sekitar, nama bukit itu apa sih? Kenapa nama bukit itu namanya itu? Sejak kapan bukit itu ramai dikunjungi orang? Kemudian orang-orang sekitar situ mengandalkan hidup dari bukit itu atau tidak dari tumbuhannya. Dari situ kita bisa bikin beritanya gitu kan. Bukit X di kelurahan ini ternyata sudah ada sejak entah tahun berapa misalnya. Kemudian masyarakat sekitar sudah mulai menggunakannya sebagai tempat bercocok tanam dan sebagainya. Mereka mendapatkan banyak mata pencarian dari situ. Itu kan masih sesuatu yang kita sekalipun itu kita udah dapat berita. Makanya salah satu sifat dasar jurnalis itu dia pengen tahu gitu ya.
kepo kalau anak zaman sekarang, pengen tahu. Ke warung misalnya, kemarin dia beli beras 1 kilonya sekian, hari ini beli beras kok harganya naik, kan kita bisa tanya kenapa Bu harganya naik. Iya nih, dari pedagangnya udah seperti itu, dari sumbernya kok kenaikan ini kenapa Ibu kira-kira? Oh mungkin karena mendekati mau Lebaran dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sederhana kayak begitu itu kan bisa membuat kita menjadi punya dasar ya untuk bisa menceritakan ulang dan menjadikan itu sebagai sebuah berita yang menarik gitu. Nah, soal judul tentu saja memang berkenaan sama objek yang sedang kita tulis itu. Semakin bagus tema atau topiknya, enak kita bikin judulnya. Judulnya lebih kena, judulnya lebih lebih enak didengar, judulnya lebih memancing minat orang untuk membacanya. Tapi itu persoalan yang lain lah saya kira. Yang penting teman-teman biasakan dulu melakukan reportase-reportase sederhana, mengingat apa yang perjalanan hari ini sudah dilakukan, kemudian mencatatnya dan menuliskannya. Itu sebabnya juga sebetulnya salah satu hal yang baik dari kebiasaan orang menulis diary itu adalah catatan harian itu, kayak begitu juga. Dia belajar merekonstruksi hari ini kayak ngapain aja. Belajar menceritakan ulang hari ini dia ketemu siapa aja. Diceritakan dalam bentuk diarinya. Tentu kalau bentuk diary karena dia wilayah yang sangat privat, itu tidak tergolong karya jurnalistik. Tapi kalau misalnya diarinya berkenaan sama sesuatu yang punya nilai publik, itu juga bisa jadi karya jurnalistik. Maka sesuatu yang dibangun lewat hal yang sederhana dengan membuat catatan harian, kedepannya itu bisa menjadi satu lompatan besar untuk dia menjadi seorang reporter yang bagus. Karena dia terbiasa menceritakan ulang, terbiasa menginterpretasi, terbiasa menilai, terbiasa melakukan sebuah telahan. Itu membangun jiwanya lebih kritis dan juga punya punya rasa keyakinan yang tinggi, kemudian juga rasa penasaran, rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kita tidak punya rasa ingin tahu yang tinggi, memang agak sulit ya untuk menjadi reporter itu, nggak tahu apa-apa. Oke. Contoh paling dekat misal ya, kalau kita lagi jalan tuh, tiba-tiba di pinggir jalan tuh orang tuh rame, ada orang jatuh gitu. Mungkin bagi sebagian orang, udahlah ngapain itu. Ya. Tapi buat mereka yang punya naluri jurnalistik, insting jurnalistiknya bagus, dia akan berhenti. Persoalan bahwa dia kemudian menulis berita itu tentu mungkin lain hal. Tapi dia lihat juga, siapa tahu itu saudara dia, siapa tahu itu teman SMA dia. Nah, hal-hal yang kayak begitu, yang kecil-kecil kayak begitu, perlu dibangun untuk menumbuhkan keingintahuan kita, sehingga intuisi ya, rasa, feeling ya, untuk menjadi seorang jurnalis, menjadi reporter itu akan tercipta. Tapi kalau tidak punya keingintahuan yang besar, kemudian juga secara pergaulan juga tidak luas dan sebagainya, agak menyulitkan. Karena hampir semua buku yang saya baca berkenan sama tokoh-tokoh besar jurnalistik seperti Petrus Canisius Oyong, pendiri Kompas, Jakob Utama, pendiri Kompas, kemudian Pak Karni Ilyas dan sebagainya. Mereka yang punya hubungan relasi dengan banyak orang yang luas gitu, sehingga mereka punya banyak sumber, punya banyak informasi yang itu menjadikan bahan baku mereka untuk menjadi karya jurnalistik di tempat mereka bekerja. Itu Ketua. Jadi memang teman-teman ya, untuk belajar jurnalistik ataupun menulis berita itu memang harus sejak dini dilatih terus. Aku jadi ingat dulu Bang ya, suka nulis diary berlembar-lembar gitu kan, curhat ini curhat itu. Ternyata secara tanpa kita sadari itu latihan untuk menceritakan kembali pengalaman kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu kan. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan untuk menceritakan kembali gitu ya. Jadi sebagai modal awal untuk menjadi seorang jurnalis. Mungkin dulu kalau terus diasah gitu kan ya, bisa juga yang membuat media online gitu ya Bang. Nah, ini Bang, kita mulai mau jawab pertanyaan teman-teman ini ya Bang. Iya, tapi sebelumnya saya pengen nyapa beberapa kawan-kawan ya. Wahid, ya terima kasih sudah support ya. Kemudian tadi ada Omah Cieng, ada si itu, ada kawan saya dari Jakarta tadi, ada Edrida Pulungan, staf tenaga ahli di DPD, ada Arif Budiman Uut juga. Terima kasih sudah bergabung. Silakan itu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya, karena kita juga emang punya narasumber yang kece badai ini ya, Bang Adian Saputra, punya pengalaman yang sangat mumpuni untuk kita ngobrol kulik-kulik tentang jurnalistik. Ini ada pertanyaan pertama nih. Oke, kita lihat dulu ya pertanyaannya. Nih dari
Wahid. Gimana nih cara nulis yang kalimatnya pendek-pendek ala Bang Adian Saputra katanya. Tuh, kalimat yang pendek-pendek tapi cetar kali ya. Silakan Bang. Iya, itu apa namanya? Prinsipnya ya KISS itu ya, KISS ya, ciuman. Tapi kalau kita bikin dalam apa namanya? Pendekan dalam bahasa itu keep it short and simple, bikin kalimat itu pendek dan sederhana. Kan kalau kita merujuk pada kalimat bahasa Indonesia, kita cuma punya 4 kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu. Sebetulnya ini memandu kita, buku boleh tebal, makalah boleh panjang, ya, tulisan boleh berlembar-lembar, tapi kalimat itu memang harus pendek dia, sehingga ketika orang membacanya dia punya napas, punya jeda untuk menikmati tulisan itu. Buku boleh tebal-tebal, wah sampai beratus-ratus, tapi kalimat dia pendek-pendek, tertata, sehingga orang lebih mudah memaknai alur cara berpikir kita dengan tulisan yang pendek. Meskipun ada beberapa orang yang bilang, nanggung bikin tulisan pendek, kayaknya gue kayak baca orang lagi baris berbaris kan, cep gitu, nggak mendayu-dayu. Saya simpel aja sih sebetulnya. Ada contoh di tulisan-tulisan Pak Dahlan kan juga pendek-pendek gitu kan. Beberapa tulisan lain juga pendek-pendek gitu. Itu istilahnya kalau kata Pepi Nugraha, kami di Kompasiana itu model tulisan staccato ya, terputus-putus dia. Nggak apa-apa, dan sebetulnya juga dalam ranah jurnalisme sekarang juga kadang-kadang hal-hal yang baku juga menjadi sebuah apa ya tetap dipakai, cuma kita tetap bisa mengaturnya dalam alur yang lebih enak dipakai. Misalnya petinju itu memukul musuhnya, titik, sampai musuhnya pun roboh. Kan dipecah menjadi 2 kalimat. Sebetulnya kita bisa menjadikan itu 1 kalimat. Petinju Mike Tyson memukul Evander Holyfield sampai terkapar di kanvas. Itu 1 kalimat. Gitu kan. Tapi bisa kita pecah menjadi 2 kalimat. Mike Tyson memukul Holyfield, titik. Sang juara bertahan pun itu terkapar di kanvas. Dipecah 2. Jadi mana yang enak aja menurut kita. Namanya bahasa, namanya jurnalisme itu kan juga nilai rasanya ada. Kita timbang aja kira-kira mana nilai rasanya ini paling enak. Karena buat saya memang menulis itu keep it short and simple, pilihan saya pendek-pendek aja. Kalau bisa 5-6 kata dalam 1 kalimat, bikin. Tapi kalau masih memungkinkan kita agak panjang sampai 14 kata juga nggak apa-apa. Karena ukuran internasional itu Vogue Index namanya. Vogue Index itu sudah mengukur kalimat yang paling baik dalam 1 kalimat. Kalimat yang baik itu terdiri dari 8-14 kata. Itu memudahkan orang dalam mencerna kalimat itu sendiri. Semakin panjang dari 14 kata itu, dia akan semakin sulit untuk dipahami. Tapi dia semakin pendek dari 8, itu lebih baik. Misalnya, Adian Saputra tampil hari ini, titik. Ia mengisi acara di Tapis Blogger, titik. Mediumnya Instagram, titik. Sudah 3 kita pecah dalam 3 kalimat. Satu pokok pikiran kita pecah menjadi 3 kalimat-kalimat pendek. Itu akan jauh lebih punya nilai rasa buat saya ya. Dan juga pengalaman selama ini. Ketimbang kita bikin kalimat tuh panjang. Hari ini Adian Saputra mengisi dialog interaktif di Instagram dipandu oleh founder Tapis Blogger Nakiah Sam. Itu sudah 14-15 kata. Tapi kalau kita bikinnya lebih pendek, enak. Hari ini Adian Saputra tampil di Instagram, titik. Ia memandu acara Tapis Blogger, titik. Temanya tentang mengulik jurnalistik. Sudah 3. Jadi lebih pendek dan lebih enak gitu. Itu ya. Live ini kayak gini aja Bang Adian udah langsung terpikirkan nulis berita, terus juga kalimat-kalimatnya sudah tertata dengan rapi. Emang bener ya kalau profesional itu keren banget. Ini kita klik-klik lagi nih ya, ada pertanyaan dari N790L ya, 0I ya. Bang, kalau kita menulis jurnalistik, apakah harus ada ID card pers ya? ID card ya? Ya, ID card. Mungkin yang resmi kali ya Bang, maksud dia. Ya kalau dia bekerja kalau dia sebenarnya gini, soal ID card itu kan penanda aja. Kami ya kadang-kadang kalau teman-teman yang terbiasa liputan di lapangan juga nggak begitu memandulikan ID card. Cuma ada, kita pegang di dompet atau kita simpan. Kalau orang membutuhkan bertanya baru kita keluarkan. Tapi pada dasarnya yang penting kita bekerjanya di mana gitu. Kalau Anda bekerja di sebuah media massa yang arus utama, maka ya kita tergabung di situ, nama kita ada di box redaksinya. Bahwa soal kemudian kita ada ID card, iya, karena kita kan memang mencari berita, kadang-kadang ditanya orang, dari mana Mas gitu, dari Kompas, dari Jejamo, dari Lampung Pos, buktinya apa? Atau kita punya ID card itu. Ya itu penting, ya penting, cuma yang lebih penting keterikatan kita sama kantor berita, sama surat kabar, sama media massa tempat kita bekerja.
bahwa kemudian itu kemudian menjadi satu dokumen yang mesti kita bawa selalu, ya penting juga. Tapi kalau pengalaman di lapangan teman-teman sih nggak begitulah. Karena juga orang kan sudah tahu, oh si ini kerjanya di Jamu, oh si ini bekerjanya di media A, si ini bekerjanya di media B. Jadi mungkin gini ya, bagi N790I, untuk nulis jurnalistik itu bukan harus yang punya ID card seorang pers gitu ya, mungkin sebagai blogger atau juga mungkin sebagai jurnalis warga atau nulis di media sosial kita itu sah-sah aja, karena memang kita juga memerlukan orang lain selain jurnalis untuk memberitakan fakta ya Bang ya. Nah, kita untuk menyebarkan berita-berita yang baik, konten-konten yang baik itu diperlukan semua warga, nggak harus sebagai wartawan gitu kan ya. Jadi nggak harus ID card-nya, tapi kalau memang sebagai profesi itu perlu banget karena untuk menjadi tanda. Apalagi misalnya kalau kita datang ke sebuah undangan gitu kan ya, kita harus menunjukkan ID card kita. Itu sebagai tanda bahwa kita ini dari Jamu.com, misalnya dari Kompas dan lain sebagainya. Gitu ya N790I. Semoga nanti terjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada dari Rohma nih Bang. Pernah nggak sih Bang ngerasa capek di bidang jurnalistik ini? Kalau pernah, gimana caranya Bang Adian Saputra dan Bunda Naki menanganinya? Nuhun Bang. Oke, aku dulu ya Bang, pengalaman aku. Oke, jadi kalau aku memang suka nulis ya dari kecil, jadi selain nulis diary, media aku tuh nulisnya ke media cetak. Kalau dulu sukanya nulis cerpen anak, cerpen dewasa untuk majalah juga. Terus aku cobain juga nulis buku ya. Terakhir ini tahun 2015 aku fokus nulis di blog. Kenapa? Karena pada dasarnya aku banyak ide yang kalau kata Bang Adian itu aku ada penulis asongan gitu ya Bang, dijajah semua mau dicobain tulis. Jadi kalau lebih bebas ngerasa sebagai blogger karena mau nulis parenting bisa, nulis kuliner bisa, wisata bisa. Jadi seperti punya media sendiri gitu, nah kan ya, kita mencoba mencari foto sendiri, mengedit sendiri. Jadi aku memang lebih fokusnya ke situ. Kalau dibilang capek, lebih ke manajemen waktu ya. Maklum kalau ibu-ibu rumah tangga itu banyak pekerjaannya, banyak pendidikannya gitu kan ya. Jadi manajemen waktu itu saja. Tapi karena sudah passion, jadi aku punya azam sendiri sih. Paling tidak sebulan itu ada 3 atau 4 tulisan yang update di blog aku. Jadi jangan sampai blognya terlalu lama jadi laba-laba. Jadi kalau teman-teman merasa capek, mungkin lebih ke passionnya belum niat banget gitu ya. Jadi diperlukan bergabung dengan komunitas, banyak baca, banyak nulis, termasuk sering-sering nambah skill atau ilmu dan wawasan seperti ikut acara ini ya Bang ya. Jadi kita bisa punya semangat yang lebih besar lagi. Oke, nah sekarang sharing dari Bang Adian sendiri sih, ada nggak ngerasa capek? Ya. Ya kalau ditanya capek memang nggak ada ya capek. Karena tadi itu kalau sudah dia menjadi sebuah tanggung jawab buat kita, tidak dari hobi kemudian jadi sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu kan menuntut satu tanggung jawab tertentu gitu kan. Kalau kita sudah menganggap itu satu tanggung jawab tertentu, ya kita nggak perlu lagi, bukan nggak perlu ya, bahwa capek itu dia sifatnya manusiawi. Tapi kemudian kalau dia capek dalam mengurus satu bidang tertentu, ya saya enggak sih. Karena memang dari dulu udah di sini dan enjoy aja gitu. Jadiin capek itu menjadi sebuah fenomena biasa lah. Mungkin bagi kita yang sama kayak kita bekerja atau merasa capek, merasa letih, sebuah sisi yang manusiawi. Tapi karena kita sudah merasa itu bagian dari hidup kita, tanggung jawab kita, responsibilitas sosial kita di situ, ya capek aja sekedar lewat aja. Itu sudah menjadi sebuah sebuah hal yang reguler aja gitu. Jadi nggak perlu dijadikan satu membuat kita menjadi akhirnya jadi baper, jadi gabut dan sebagainya. Enggak demikian. Kalau kita sudah mencintai, poinnya gitu ya, kalau kita sudah mencintai satu hal, kita nggak akan kenal apa itu kata capek. Kira-kira gitulah.
Oke, jadi teman-teman kalau merasa capek, lelah mungkin bisa dialihkan, misalnya sering-sering ikut live Instagram Tapis Blogger biar dapat nambah wawasan. Ini bisa jadi konten menarik juga ya untuk di blognya ataupun di media sosialnya. Hari ini ngikutin acara IG Tapis Blogger, narasumbernya Bang Aryan Saputra, hostnya misalnya Naki Hasan dan lain sebagainya. Jadi itu sudah sebagai apa namanya, satu tulisan jurnalistik ya Bang ya. Jadi teman-teman Iya, itu bisa. Ya teman-teman yang sudah mengikuti acara ini kan bisa bikin rilisnya, bisa bikin berita lah gitu, kirim ke saya misalnya, Bang, saya hasil mereview tadi acara kita, Abang ngomong apa aja, Mbak Nakia nanya apa saja, respon peserta seperti apa. Itu yang saya ceritakan di awal tadi, kita merekonstruksi aja kejadian hari ini apa, dibikin beritanya, poin-poinnya. Yang penting kita bisa menentukan nilai beritanya menjadi pentingnya di mana, menariknya di mana. Dari situ kita bisa menentukan angle-nya, sudut pandang atau topiknya. Kalau topiknya sudah ketemu, sudut pandangnya sudah ketemu, itu langsung jadi lead-nya, langsung jadi bagian awal ketika kita menulis. Misal apa? Masing-masing orang tentu punya tanggapan yang berlainan. Misalnya Wahid tadi nanya apa, angle-nya mungkin itu yang menarik, ya udah langsung dijadikan itu. Misalnya pekerjaan yang paling menarik itu adalah hobi yang dibayar misalnya. Itu langsung jadi judul. Nah ya tadi langsung Bang, jadi lead-nya. tentang judul yang berpotensi viral itu gimana Bang latihannya membuat judul itu? Biar orang Ya tentu pengen langsung klik tulisan kita. yang jelas itu objeknya atau kontennya betul-betul dia menarik, ya. Kontennya kuat. Kuat itu dalam artian dia punya daya ledak yang luar biasa sehingga dia punya kans untuk dibaca orang. Dan itu kalau kita bagi menjadi nilai berita, dia cuma dua sebetulnya. Kalau nggak dia bad news, dia good news. Udah itu aja. Semakin dia bad, semakin dia buruk dalam tanda kutip ya, itu semakin bagus ya. Makanya berita-berita sifatnya bencana alam, berita-berita sifatnya dia kriminalitas, berita sifatnya dia hal-hal yang sifatnya ya itulah, yang bad news itu dia menjadi sesuatu yang mendatangkan peluang orang untuk menjadikan berita itu viral gitu. Contoh paling agak lama tapi sebetulnya, tapi ini cukup mengundang banyak perhatian, waktu ada seorang mahasiswa ITERA itu bunuh diri di Transmart misalnya. Itu 2 tahun lalu ya, 1 tahun yang lalu. Ya, hampir 2 tahun yang lalu lah. Itu kan menjadi sesuatu yang viral gitu kan. Karena dia sesuatu yang sifatnya negatif gitu. Begitu kita bikin artikelnya, bikin tulisannya, baik itu di media sosial maupun jadi produk jurnalistik di media massa mainstream, dia pasti akan dapat tempat untuk kemudian merangsang orang dibagikan gitu. Tragis, seorang pengunjung Transmart mati bunuh diri, lompat dari lantai atas misalnya. Itu yang kayak begitu-begitu, itu namanya basic instinct ya, kayak sebuah nama film itu. Memang basic insting kita, darah, kekerasan, seksualitas, dan sebagainya, itu memang sudah menjadi bagian dari kita. Sehingga kadang-kadang itu menjadi sebuah jualan juga. Itu yang saya maksud, kuadran bad news itu. Tapi yang namanya bad news, ya, tapi yang namanya bad news itu nggak mesti selalu yang kayak begitu. Berita yang juga punya nilai viral, juga punya sesuatu yang sifatnya positif. Saya contohkan, ini sudah agak lama, waktu saya mengajar di UIN, masih mengajar sampai dengan sekarang, ada mahasiswa saya di kelas itu bikin feature seorang pengalaman guru bimbingan konseling dia di Tangerang, mungkin ketua juga tahu ya, menikah sama pemuda 25 tahun, jadi perempuan ini anaknya 7, posisinya sudah sendirian, single parent, sudah jalan tinggal meninggal suaminya kalau tidak salah, usianya sudah 40-an tahun, 47 tahun, dan dia menikah lagi dengan pemuda 25 tahun. Iya, itu kemudian dibikin sama mahasiswa saya, karena yang perempuan itu rupanya guru dia waktu di SMA, sama Lutfiah namanya mahasiswa saya itu, dibikin ceritanya seperti itu. Feature itu sebuah karangan khas, karya jurnalistik juga, cuma dia mengedepankan sisi humanisme, human interest-nya. Habis ditulis itu kita bacakan di kelas, ya kita semua sangat merespon, bagus banget tulisan ini gitu. Kemudian saya poles sedikit, saya ubah judulnya. Jadi cerita soal bagaimana pemuda 25 tahun itu sampai berjodoh dengan perempuan yang usianya lebih tua gitu. Padahal anak dia yang gadis yang pertama itu mungkin selevel sama yang pria yang menikahi ibunya itu. Saya poles sedikit judulnya, saya bikin sesuatu yang sifatnya positif. Pemuda 25 tahun, nikahi janda 47 tahun, beranak 7, ya, maharnya Al-Waqiah dan Al-Anfal.
Oh, ini Jadi lagi si perempuan tren. ini, Pasti ya, tren pula viral tentang mahar ya bang. ya waktu itu lagi bilang. Jadi begitu tulisan itu diunggah, ya memang daya respon, daya sebarnya, daya share-nya itu tinggi dia. Karena ya tadi, sesuatu yang dia akan meledak itu, kalau dia nggak negatif banget, positif banget itu. Kalau yang dia rata-rata air, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita punya konten yang kuat, seperti kontennya Nakia tadi, cerita, misalnya, maaf, misalnya ada tukang beca. Tukang beca ini kan biasa profesinya. Tapi dia misalnya setiap hari Jumat, saban hari Jumat, dia selalu sedekah 2 orang itu diantarnya dengan gratis gitu. Kita bisa menemukan sosok itu dibikin di media sosial kita aja, kita bikin catatan panjang di Facebook atau taruh di blog misalnya, itu sudah pasti, hampir pasti viral itu. Gitu. Jadi sesuatu yang mau kita ledakkan itu nggak mesti juga sesuatu yang sifatnya negatif. Walaupun itu memang sudah basic insting kita begitu. Tapi kalau kita punya ketemu dengan objek liputan, dengan objek reportase, dengan situasi di lingkungan kita yang punya nilai positif, yang bisa menginspirasi banyak orang, percayalah itu juga punya nilai. Itu makna dari kalimat dalam bahasa Inggris tentang jurnalisme itu, tentang berita itu adalah bad news is good news is still news. Jadi berita yang buruk itu, itulah berita yang dicari orang, yang paling menarik gitu kan. Tapi berita bagus, iya, tapi berita bagus ya tetap berita, tetap punya kans yang sama untuk sama-sama viral, sama-sama dibaca orang, sama-sama banyak dibagikan orang, dan juga sama-sama banyak, sama-sama punya peluang untuk menginspirasi. Gitu. Jadi teman-teman nulis judul itu juga ada insting jurnalistiknya untuk memilih sudut pandang yang pas gitu ya. Sudah mereka ini nih punya daya jual ataupun punya daya klik nggak, meledak nggak ya, orang-orang mau membagikan nggak tulisan kita ini. Tapi juga aku sempat sedih ya bang, banyak juga berita-berita itu menyudutkan tentang tema perempuan gitu kan, entah anggota tubuhnya ataupun berita korban yang terus dikulik-kulik. Nah sempat juga pengennya sih, bisa nggak sih jurnalistik itu lebih rahma ke apa ya, ke perempuan gitu. Nah karena potensi untuk ngeklik memang banyak, tapi agak kurang nyaman lah baca judulnya aja udah aduh kok gitu banget gitu ya bang. Nah sebagai pengalaman jurnalistik ataupun mengedit ataupun menemukan berita-berita seperti itu, apa tanggapan bang Adian? Iya, perkembangan pengetahuan kan semakin berkembang sekarang. Kita punya teman-teman di lembaga anti kekerasan terhadap perempuan, lembaga-lembaga perlindungan anak, itu kan juga semestinya memberikan satu pemahaman yang baru terhadap reporter yang dilakukan, sehingga mereka bisa lebih ramah terhadap korban asusila, terhadap anak, dan sebagainya. Meski dalam konteks jurnalisme yang sekarang memang sudah berkembang, itu juga tetap dilindungi. Maka kita tidak menemukan misalnya nama asli korban asusila. Sekarang juga istilah cabul, digilir, dan sebagainya itu, saya lebih sepakat dengan sama teman-teman yang bergerak di perspektif gender, bahwa cukup dengan kata atau diksi kekerasan seksual, selesai. Jadi nggak mesti dia harus sampai hal yang detail, enggak. Iya, langsung aja. Si A warga Bandar Lampung mengalami kekerasan seksual, cukup gitu. Tanpa perlu menuliskan secara detail, sehingga orang punya gambaran, punya bahasa Inggrisnya theater of mind di kepalanya tuh kayak begitu gitu. Nggak mesti. Karena itu kan sebuah berita yang sifatnya dia tragis ya, tragedi, sebuah berita yang sifatnya sedih, ya, traumatis dan sebagainya, sehingga jurnalisme, media massa dan reporternya juga harus lebih ramah. Maka juga tadi malam saya ngobrol sama istri saya, misalnya begini. Ada sebuah kasus, kan sekarang pandemi, banyak orang nggak bekerja, laki-lakinya. Terus ada judul misalnya 450 perempuan di sebuah daerah menjanda misalnya. Itu kan sebenarnya bisa dibalik. Kenapa nggak perspektifnya ke dudanya? Kenapa nggak dibikin misalnya masa pandemi, orang susah cari kerja, 400 laki-laki di Bandar Lampung menduda misalnya. Kan kita jarang lihat itu, karena memang perspektifnya tadi itu, karena mungkin masyarakat kita kan sifatnya patriarki ya, posisi laki-laki selalu pada di atas gitu kan, sehingga menyebabkan cara pandang, termasuk juga ketika menulis berita, menjadi hal seperti menjadi bias dia, mestinya nggak boleh begitu. Aku setuju banget. Maka kepada berita-berita yang sifatnya juga kekerasan seksual, nama korban nggak boleh disebut. Anak-anak juga gitu, fotonya tidak boleh disebut, fotonya tidak boleh ditampilkan dengan terang, harus di blur dan sebagainya.
Keren banget, aku salut deh punya prinsip Bang Adian Saputra tentang berita yang lebih ramah dengan perempuan. Aku lanjut ya tentang yang teman-teman yang bertanya nih dari jauh nih, Bowo Susilo. Lagi di Jakarta kayaknya. Bowo ini blogger Lampung tapi tinggal di Jakarta. Halo Bang Adian, izin bertanya, penulisan berita oleh jurnalis apakah harus sama persis dengan press release atau bisa juga berbentuk opini? Jika bisa, kombinasinya berapa persen ya Bang? Oke, kalau rilis itu kan biasanya berdasarkan kejadian, misal teman-teman tapis blogger nih, ada kegiatan, misalnya kegiatan pelatihan apa gitu. Kebetulan media massa nggak meliputnya, karena misalnya banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Teman-teman bisa bikin rilisnya. Itu bukan opini, itu rilis. Rilis itu nilai beritanya, cuma dia kadarnya masih kecil, karena dia masih dibikin oleh satu pihak. Kemudian rilis itu dikirimkan ke media massa, katakanlah tempat saya ke jejamo.com. Kalau saya lihat misalnya nilai beritanya bagus, fotonya bagus, dia punya nilai tertentu yang memang bagus, ya kita tampilkan gitu. Kalau saya merasa perlu untuk mendalami lagi, ini rilisnya bagus. Cuma ada beberapa hal kayaknya mesti saya dalami nih. Saya tinggal telepon ketua Mbak Nakia ataupun si pengirim rilisnya. Ini tadi gubernur sambutannya ngomongnya apa aja ya? Misalnya. Kalau misalnya acaranya datang gubernur atau wali kota gitu, dan itu tidak disebutkan dalam rilis, itu boleh. Jadi rilis itu jadi sumber berita juga buat teman-teman reporter, buat teman-teman media massa. Dan kalau misalnya itu dianggap punya nilai berita yang tinggi dan bisa didalami lagi. Jadi rilis itu jadi satu sumber aja, tidak kemudian harus serta-merta tumplek sama, enggak. Karena kan pasti ada mengalami proses editan. Misal teman-teman kirim rilis, hal yang penting malah ditaruh di bagian bawah misalnya. Misalnya setelah bla 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 terus gubernur pada sambutannya mengatakan, kalau kita media massa gubernur kita taruh di atas. Betul. Gubernur Lampung mengapresiasi komunitas tapis blogger sebab selama ini tapis blogger sudah mampu menghasilkan penulis-penulis di media sosial yang ramah terhadap Lampung. Hal itu disampaikan gubernur pada saat membuka acara tapis blogger hari ini di GSG Unila misalnya. Itu kita naikin ke atas, yang mungkin itu ketika rilis tidak dijadikan sebagai sesuatu yang utama oleh teman-teman di panitianya. Nah itulah intinya, kalau kita dapat rilis dibaca semua. Kalau ada sesuatu yang menarik ya dinaikin. Kalau misalnya ada yang penting kita ubah ya diubah, karena nggak mesti serta merta tumplek sama begitu, enggak. Kita akan baca bagian mana yang paling penting. Kan kalau jurnalis itu kan begitu, yang penting naikin atas dulu semua, yang nggak penting buang. Kira-kira kayak begitu. Ya. Jadi kayak piramida ya, ya Bang. Iya, disusun dulu poin-poinnya. Di atas dulu, betul. bagian bawahnya gitu. Dan biasanya memang kalau rilis pasti selalu diedit kok, nggak langsung serta-merta tumplek gitu, nggak. Dia pasti dilihat dulu, ini bagus nih, tapi mungkin si penulisnya nggak bisa menentukan angle-nya yang kuat, angle-nya yang di bawah nih yang kuat nih, dinaikin sama editornya. Oke, itu bahwa ya. Jadi kalau menulis berita, khususnya untuk berita jurnalis, itu memang rilisnya itu diedit lagi, terus juga yang penting-penting itu di atas. Mungkin berbeda kalau kita nulisnya di blog gitu ya. Untuk rilis itu mungkin jadi sebagai patokan untuk nulis, tapi kita bisa juga kombinasi, misalnya kita wawancara orang yang kita kunjungi itu. Kalau nggak sempat wawancara langsung bisa ditelepon atau via WhatsApp gitu kan, kita tanyakan ulang untuk mungkin lebih meyakinkan apa sih yang ingin kita sampaikan atau mereka ingin sampaikan, itu narasumbernya sudah cocok. Karena kalau kita tidak konfirmasi, mungkin nanti akan ada salah paham yang mungkin akan berakibat kurang baik gitu ya ke depannya, kalau ketika berita itu sudah di share di mana-mana. Oke, ini aku mau menyapa lagi nih Rahmah, Mbak Omeceng nih. Berasa lagi seminar offline nih Bun. Aku nyiapin cemilan. Masya Allah teman-teman, selamat weekend ya. Jadi dengan weekend yang seru gini kan. Ini ada Puput Prayoga, kacamatanya mana Bang? Ya nih kadang-kadang dilepas gitu kan ya. Kadang-kadang biar makin cerah Bang Adiannya nih. Di komentar Wahid juga Bang, setuju dengan merekonstruksi ide berdasarkan kejadian sehari-hari. Mantap deh. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Yang jelas kita hari ini ngulik-ngulik jurnalistik sama Bang Adian Saputra yang tentunya kece banget. Oke Bang Adian sendiri sebagai dosen jurnalis, pernah nggak menyiapkan motivasi berupa modul atau buku khusus untuk mahasiswanya, sehingga kita yang pemula ini bisa dong mau belajar secara intensif mungkin ya Bang? Ada nggak Bang? Iya memang.
untuk tahapan selanjutnya selain ya mungkin kayak gini kan ngulek-ngulek yang masih pemula banget. Ya itu satu tantangan juga buat saya ya. Babnya belum ketemu ini Moody-nya untuk meneruskan itu jadi satu buku yang khusus ya. Karena saya selama ini mengajar soal, jadi ada mata kuliah di UIN itu yang saya ajar namanya jurnalistik Islami. Mata kuliah yang berat ya namanya jurnalistik Islami itu apa gitu. Apa hubungannya Islam sama jurnalistik gitu. Tapi ini menarik juga saya kupas di sini. Itu cuma 2 SKS sebetulnya. Tadinya saya berpikir ini mata kuliah apa ya, berat banget gitu kan. Saya baca aja silabusnya. Ternyata simpel, sesungguhnya mata kuliah itu mengajarkan soal jurnalisme keseharian. Ya. Cuma karena mungkin kita berada di kampus Islam, ya diksi Islamnya kan menjadi masuk gitu kan. Nah, sebetulnya itu juga sesuatu yang menarik. Maka saya kemudian punya ide walaupun kan berita Islami itu kan sekarang lagi apa ya, banyak medianya ya, bisa berupa video, bisa juga berupa apa nih, podcast, bisa suara aja gitu kan ya. Nah, sebagai dosen itu membimbing mahasiswa yang untuk memulai jurnalistik Islam ini gimana Bang? Bisa di-sharing sedikit Bang? Mungkin penasaran juga kita di sini Bang. Iya, gini, saya tadi belum selesai menjelaskan. Ya. Bahwa sesungguhnya sebetulnya jurnalisme itu buat saya tanpa ada embel-embel Islamnya, memang sudah Islami banget. Kalau kita baca 9 elemen jurnalisme oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, itu satu buku ketua yang sudah dijadikan rujukan bagi jurnalis seluruh dunia. Ini buku hasil riset mendalam jurnalis di Amerika Serikat namanya Bill Kovac ya. Bill Kovac itu orang Amerika Serikat, pernah bekerja di surat kabar ternama di New York Times di Amerika Serikat, pernah menjadi kepala biro New York Times di kota Washington DC di ibu kota Amerika Serikat, dan dia punya nurani jurnalisme yang luar biasa. Dia bersama kawannya Tom Rosenstiel beberapa tahun lalu, tahun 99, bikin buku 9 elemen jurnalisme. Bahasa Inggrisnya The Elements. Itu sudah terjemahkan oleh kita. Dari situ aja, dari poin pertama misalnya, jurnalisme itu memihak kepada kebenaran. Jadi tanpa perlu ada embel-embel Islam, ya jurnalisme itu memang sudah Islami banget. Karena yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Sebuah misi kebenaran, menyampaikan kebenaran. Menyampaikan sesuatu yang sifatnya fakta. Bukan menyampaikan sesuatu yang sifatnya dia hoax, sesuatu yang sifatnya kabar bohong dan sebagainya. Maka kabar bohong yang kita lawan itu juga merupakan bagian dari kita, dalam konteks dakwah itu juga untuk melawan itu. Sehingga memang namanya jurnalisme tanpa perlu diembel-embeli dengan Islam, dia sudah punya nilai tersendiri. Kemudian yang lain misalnya, jurnalisme harus ada gangguan sinyal kali ya teman-teman, harap bersabar ya. Oke. Sorry, terputus, ada yang telepon. Jurnalisme harus memantau kekuasaan misalnya. Itu juga demikian, bahwa kan kalau kita belajar Islam itu kan menyatakan sesuatu yang benar meskipun itu pahit kepada di depan penguasa yang zalim, itu kan sebuah misi utama juga gitu. Nah, sama media massa juga begitu. Media massa itu pilar keempat demokrasi, menyiarkan, memberitakan, meluruskan apa yang salah dalam jalannya pemerintahan. Jadi kalau media massa mengkritik pemerintah, tidak hanya mesti pemerintah Jokowi, kalaupun kemarin pemerintahnya juga yang menang Pak Prabowo juga sama akan dikritik seperti itu. Dan itu adalah fungsi atau bagian dari media massa. Itu sama seperti beberapa kaidah-kaidah nilai-nilai Islam yang mungkin pernah kita pelajari dalam banyak buku-buku serial-serial sejarah kepahlawanan Islam, itu hampir sama. Kemudian lain misalnya, jurnalisme, disiplin verifikasi ya. Intisari pekerjaan jurnalisme itu teman-teman semua adalah disiplin verifikasi. Apa verifikasi itu? Mengecek ulang, menguji. Kalau dapat satu kabar nggak bisa langsung ditulis. Anda tiba-tiba dapat broadcast, misal ya hari ini dapat broadcast tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia kawan kita anggota Tapis Blogger bla 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 gitu. Kemudian kita broadcast lagi tanpa kita mengeceknya, kita membroadcastnya, meneruskan lagi pesan itu. Yang lebih parah kalau pesan itu sampai kepada wartawan, aktivis Tapis Blogger meninggal dunia, ditulisnya jadi berita, dia mengecek terlebih dahulu kepada orang itu. Itu namanya tidak disiplin verifikasi. Inilah disiplin verifikasi, inilah yang sangat penting dalam sebuah bentuk intisari pekerjaan jurnalisme. Ini dalam kelas-kelas yang saya ajar sama persis bahkan lebih rumit lagi yang dikerjakan oleh para perawi hadis. Para perawi hadis kan tidak hidup semasa dengan Nabi, kan enggak. Tapi perawi hadis bisa bikin hadis itu sahih, ya, mutafaqun alaihi, mahsyur, ya, sahih dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka memverifikasinya. Mereka dapat konten itu, kemudian mereka uji lagi. Dapat dari mana sahabat ini?
Ini orangnya ada di mana? Sanadnya nyambung nggak sama Rasulullah? Titik poin, kasroh, fatah, domanya sama apa enggak? Sehingga mereka bisa menguji itu, sampai kemudian mereka yakin, ini hadis yang pernah dikeluarkan oleh Nabi. Yang artikulasi bahasanya, susunan kalimatnya sama persis seperti yang sudah disampaikan oleh Nabi. Itu kan merekonstruksi peristiwa. Sama seperti pekerjaannya para jurnalis, merekonstruksi peristiwa. Jadi, harus disiplin tadi. Itu dasar-dasarnya Islami. Jauh sebelum ada jurnalistik Islami, memang namanya jurnalisme itu buat saya secara pribadi, ya itu udah Islami banget. Maka yang saya tekankan sama teman-teman di kelas adalah mereka harus disiplin dalam verifikasi, nulis nama harus benar, kronologis kejadian harus benar, nama kejadian, nama tempat, nama orang, memang harus akurat semua dan itu nggak mudah. Nama orang, misalnya kita wawancara sama orang nih, ketua, Nakiyah Sam misalnya, kan sering salah tuh namanya di media massa. Kenapa sering salah? Karena wartawannya tidak menyodorkan notes kepada ketua, kepada Nakiyah Sam. Mbak, namanya siapa? Nakiyah Sam. Nakiyah Sam. Mungkin Y-nya 2, mungkin Y-nya 1, ya kan? Mungkin Samnya nggak pakai Y, mungkin Samnya pakai Y. Tinggal kita sodorin, Mbak, saya takut salah nulis nama ketua, tolong tulis namanya Nakiyah Sam. Dan itu udah pasti benar. Itu hal yang paling prinsip, yang paling sederhana ketika kita mau melakukan akurasi dalam reportase yang kita bikin. Oke, jadi teman-teman kalau untuk menulis berita perlu nih banget disiplin ya, kita memverifikasi apa yang kita tulis. Kita tanya lagi nih, kita kita cek ulang. Kalau memang ada kartu nama, kita langsung tanya nih ada kartu namanya nggak, atau kalau nggak kita sodorkan buku untuk beliau sebagai narasumber menuliskan nama lengkapnya. Kadang memang iya sih Bang, kalau jangan sampai sok tahu ya, nebak-nebak nama orang. Hurufnya berbeda nanti ya, kurang huruf atau apanya. Oke Bang, ada 3 menit lagi. Kita teman-teman mau tanya siapa lagi ya yang mau bertanya. Ini insya Allah akan ada hadiah dari Tapis Blogger. Aku mau kasih buku nih, buku keren banget. Nanti teman-teman boleh latihan untuk meresensi di rumah. Aku pilih 2 penanya nanti yang paling oke bertanya, dan satunya dapat masker. Ini masker Tapis. Oke. Keren ya. Iya, kita mencintai Lampung ya, jadi kita maskernya Lampung ya. Share tentang kain khas Lampung, masker Tapis ya. Oke teman-teman, senang banget bergabung di sini. Siapa lagi ya tadi ya yang sudah capa? Mbak Emi nih, Masya Allah sudah bergabung. Senang dia sharing before sharing. Ya betul Mbak, memang berita-berita itu harus disaring dulu sebelum di-share kemana-mana. Jangan sampai kita terjebak untuk men-share berita yang kurang baik ataupun hoax gitu ya. Masih ingat nggak Bang tulisan pertama yang diunggah di media massa atau di media sosial? Ini dari Omi Cing lagi. Nah Bang, masih ingat nggak Bang? Kalau tulisan secara profesional saya kirim itu sebuah cerita anak ya, ke Lampung Pos tahun 99. Judulnya Ading Juara Mengaji. Mulai itu honornya iya, dari cerita anak itu di hari Minggu. Itu honornya saya masih ingat betul, itu Rp35.000. Masa itu ya udah lumayan ya, tahun 99 akhir itu. Iya. Kemudian kalau opini yang pertama itu tentang mengelola usaha kecil di Lampung Pos. Itu simple. Itu jadi ceritanya dari bahan kuliah. Saya kuliah di ekonomi kan, dosennya cerita tentang usaha kecil. Saya tulis. Wah, menarik nih jadi opini. Saya tulis opininya, kemudian saya kirim gitu kan, dan itu opini pertama saya yang bisa tembus di surat kabar waktu itu yang pertama ya, tahun 99 lah kira-kira, dan itu dibayar ya waktu itu, cerita anak ya, kecil cerita anak. Kalau aku tulisan pertama aku apa ya waktu SD itu tuh suka nulis surat gitu kan ya, ke apa ya dulu ngefans gitu kan dapat podcast ataupun kartu nama atau gitu ya dari artis zaman dulu ya Bang. Oh iya. Iya itu zaman suka sahabat pena gitu ya, ternyata kebiasaan menulis surat dengan sahabat pena itulah akhirnya bisa panen sekarang ya, kebiasaan untuk menceritakan kembali kebiasaan sehari-hari. Tapi kalau untuk di media cetak, tulisan pertama aku tuh memang reportase Bang. Nanti berita kegiatan UKM Rofis di UNIP yang Universitas Bengkulu yang aku ikuti, aku kirim ke media majalah Sabili waktu itu ya. Jadi
ketika diterbitkan itu waduh merasa lebih percaya diri, ternyata